Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hangat para pemerhati konstitusi serta rekan berdiskusiku, mahasiswa Fakultas Hukum. Saya Muhammad Yusuf akan mencoba menggali dan mengeksplor lebih dalam tentang konsepsi negara hukum Pancasila dan praktik demokrasi di Indonesia. Diskursus mengenai konsepsi negara hukum Pancasila telah lama menjadi wacana dalam berbagai forum akademis dan ilmiah yang tak kunjung usai dibicarakan dan diperdebatkan. Namun, pada akhirnya semua sepakat bahwa konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi Rechtsstaat maupun the rule of law. Konsepsi negara hukum Indonesia memiliki ciri dan karakteristik yang didasarkan pada semangat dan jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Lalu apa konsep negara hukum yang sesungguhnya dianut oleh Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945? Apakah itu Rechtsstaat ataupun the rule of law? Untuk dapat mengetahui apakah konsep negara hukum yang sebenarnya dianut oleh negara Indonesia adalah dengan melihat pada pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai keseluruhan sumber politik hukum Indonesia. Adapun yang menjadikan dasar penegasan keduanya sebagai sumber politik nasional adalah yang pertama, pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat tujuan, dasar, cita-cita, serta norma dasar negara Indonesia yang harus menjadi tujuan dan pijakan dari politik hukum Indonesia itu sendiri. Yang kedua, pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai khas yang bersumber dari pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Dengan melihat pada dua parameter tersebut, jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep Rechtsstaat dan bukan pula konsep the rule of law, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum yang baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup leluhur bangsa Indonesia. Konsep baru tersebut adalah negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang syarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana termaktub dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Praktik demokrasi di Indonesia telah lama berlayar dan banyak terbentur dinamisme demi mencapai tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia. Azi Yumardi Azra membagi perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi 4 fase periode. Yang pertama adalah periode 1945 sampai 1959, yaitu demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 yang menghasilkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Meskipun sistem ini dapat berjalan dengan memuaskan di beberapa negara Asia, sistem ini ternyata kurang cocok diterapkan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan melemahnya persatuan bangsa dan juga di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Badan Eksekutif terdiri dari Presiden sebagai Kepala Negara, Konstitusional, dan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Fase kedua adalah periode 1959 hingga 1965 yang disebut dengan Orde Lama atau demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Dan di dalam demokrasi terpimpin terdapat ciri-ciri yaitu adanya dominasi dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Fase yang ketiga adalah periode 1965 sampai 1998, Orde Baru atau biasa disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi Pancasila dikarenakan Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan yang belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan berdemokrasi. Menurut M. Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik,
pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, masa mengambang monotonisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintahan. Setelah sekian lama berlabuh pada era Soeharto atau Orde Lama dan Orde Baru, praktik demokrasi kemudian dilakukan kembali pada periode 1998 hingga sekarang atau biasa disebut era reformasi. Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan Presiden kemudian diisi oleh Wakil Presiden, Profesor Dr. Insinyur Ing B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintah Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Transisi demokrasi merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun kembali setelah lama berlabuh. Itu dia hasil galian dan eksplorasi saya dalam konsepsi negara hukum Pancasila dan praktik demokrasi di Indonesia. Sekiranya ada kesalahan dan kekurangan, mohon koreksinya. Saya Muhammad Yusuf, salam konstitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.